Pada suatu hari, di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian tampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Darmi, saya dengar Belanda datang ke sini ya. Ya benar, hidup sudah di Laman. Bagaimana kita selanjutnya? Aku pun pikir seperti itu. Lalu orang Belanda datang. Hei kalian, tunduklah padaku, berhormat. Jika tidak, your house dan seisinya akan menjadi milik kami. Ya, kami akan tunduk pada Tuan. Hah, nice. Kalian ambilkan mereka sembako. Baik Tuan. Aku punya pertanyaan. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Oh, ini sembako kalian. Kami pergi dulu Tuan. Tuan, saya pikir ada dua golongan yang bisa kita manfaatkan. Kerja bagus sekali. Good job. Sekarang tugas kita adalah menghasut dua golongan itu. Di tempat lain, tuanku, Imam Bonjol dan Sumi sedang berjalan melihat orang yang duduk dan bertemu dengan kaum adat. Aku menang lagi. Iyalah tuh, kau memang hebat. Hei kalian, hentikan permainan itu. Mengapa harus berhenti? Ini adalah tradisi kami. Buatan kalian itu salah. Islam melarang permainan judi untuk dimainkan. Berhenti sekarang. Berhenti atau Tuhan akan laknat kalian. Pergi kalian jika kesini hanya untuk melarang kami. Baiklah, kami akan pergi. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan kaum padri. Hei, kaum padri. Ya Tuan, ada yang bisa kami bantu? Saya datang ke sini hanya untuk mengatakan sesuatu tentang kaum adat. Ada apa dengan kaum adat sehingga Tuan singgah kemari? Lalu Tuan James pun menghasut kaum padri untuk membenci kaum adat dan memberi uang kepada kaum padri. Jika kalian tidak percaya, ambillah uang ini. Ya, terima kasih. Kami percaya pada Tuan. Ya sudah, ayo pergi dulu. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Setelah mendetail itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Saat Dewi dan Darmi bertemu di jalan dengan perasaan emosi, Darmi pun langsung menegur Dewi. Heh, apa maksud kalian menghancurkan kompadri? Apa? Bukannya kalian yang menyebarkan gosip ke penduduk sekitar? Apa-apaan ini? Kalian yang menghinanya. Saya akan membeberkan kepada Tuan Imam Bonjol. Baiklah, jika itu ingin kau laporkan kepada Imam Bonjol, saya akan mengadu ke pimpinan kami. Saat itulah kaum padri dan kaum adat sudah saling membenci, hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam perang ini, kaum padri mengalami kemenangan di mana-mana. Karena untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Jadi tidak usah berperang hanya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Apakah kau takut jika kita berperang? Saya tidak takut, tapi kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Ah, belum bicara kau. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore, Tuan James. Ya. Selamat sore, Datuk Didi. Ada perlu apa Anda datang kemari? Saya ingin Belanda membantu kaum kami untuk melawan kaum padri. Apa keuntunganku membantumu? Kita bisa membuat perjanjian. Hah, perjanjian apa yang kau maksud? Jika kita menang, kita bisa bagi dua tanah Minangkabau. Datuk yang sombong ini sangat bodoh. Besok pagi kita akan buat perjanjian dengan Imam Bonjol. Baiklah, akan kutunggu besok. Akhirnya mereka meminta bantuanku. Inilah kesempatanku untuk menghancurkan kaum padri, kemudian kaum adat untuk menguasai daerah ini. Keesokan harinya, Mengapa kamu mengajak orang Belanda ini kemari? Aku pikir ini pembicaraan untuk menyelesaikan masalahnya. Aku tidak pernah bicara seperti itu. Apa kau tidak tahu betapa licinnya orang Belanda itu untuk menguasai daerah ini? Kau iri dengan keberhasilanku kan? Karena aku bersatu dengan Belanda. Jadi, jika tidak mau, tidak usah. Biar aku sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Kita bisa membicarakan baik-baik permasalahan ini tanpa harus membawa orang-orang Belanda ke dalam pertemuan ini. Cukup, bukannya kalian ingin bersatu. Tidak usah bertele-tele, Tuan James. Aku hanya ingin segera menyelesaikan perjanjian ini. akhirnya Datuk menyetujui perjanjian ini,
yang dinamakan Perjanjian Massal. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Mengapa kita bisa berpisah seperti ini, Datuk? Bukannya kita ini sama? Apanya yang sama? Jelas kita berbeda. Kau dengan segala omong kosongmu dan aku dengan ajaran nenek moyangku. Tapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Serah kau Imam, yang penting aku sudah menyetujui perjanjian ini. Batas kaum adat sudah ditentukan. Saya harap ini memang yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi, siapa menyangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort Van den Kapellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa kerja. Datuk Didi pergi melewati perbatasan, bertemu Imam Bonjol. Aku menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini sekarang kaumku sering mengadu bahwa Belanda sering menyuruh mereka untuk mereka bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang dilakukan Belanda kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tetapi kau tidak pernah menyadarinya. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Aku percaya ketika aku melihatnya dan maafkan aku telah percaya kepada mereka. Kini kita hanya bisa mengusirnya, tapi bagaimana caranya? Mari kita usir orang Belanda tersebut. Sekarang kau kumpulkan semua pengikutmu. Bertemu di peristirahatan Belanda. Saya akan membawa pasukan saya. Jika kita kalah, jangan sampai tertangkap oleh Belanda. Sebisa mungkin kita berlari. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan pada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Datuk, apakah semua sudah berkumpul? Sudah. Apakah kalian siap? Siap! Serang! Jadi sebaiknya kita kabur sebelum mereka kita bilang kepadaku. Setelah lama bersembunyi, James mengirim Bram untuk meminta bantuan yang berada di Pulau Jawa. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak Miasa dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864 dimakamkan di Minahasa. Dan Pulau Sumatera Barat Minangkabau menjadi milik Belanda. Apakah kalian siap? Kau iri denganku kan? Karena aku berat satu. Pergi kalian ke sini hanya untuk melarang kami. Aku punya pertanyaan. Siapa di Cukup, bukannya kalian yang ingin bersatu. Datuk? Ada apa dengan kau? Ai datang ke sini hanya untuk mengatakan sesuatu. Ai datang ke sini hanya untuk mengatakan sesuatu. Ada yang bisa. Ngomong aja.